Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya uji kompetensi 2 untuk kesetimbangan kimia. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, kimia kelas 11 semester 1. Ya, kita akan bahas untuk bagian esai ya. Langsung saja soal nomor 1. Metil etanoat atau CH3COOCH3 merupakan senyawa beraroma seperti lem. Reaksi pembuatan metil metanoat melibatkan reaksi kesetimbangan berikut ya. Disinilah metil metanoat. Hasil sampingnya adalah H2O. Bagaimana jumlah metil etanoat ya, bukan metanoat. Bagaimanakah jumlah metil etanoat yang dihasilkan jika konsentrasi CH3OH dan CH3COOH dalam sistem ditambah? Ya, jika konsentrasi CH3OH dan konsentrasi CH3COOH itu ditambah, maka akan mengakibatkan konsentrasi reaktan bertambah. Itu ya. Jika konsentrasi reaktan bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Bergeser ke arah produk ya. Ya. Oke. Karena kesetimbangan bergeser ke arah produk mengakibatkan konsentrasi COOCH3 bertambah ya. Nah, oke. Bagaimanakah jumlah metil etanoat yang dihasilkan? Maka hasil metil etanoat yang dihasilkan akan bertambah banyak ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Proses pembuatan asam sulfat disebut proses kontak. Gas SO3 merupakan bahan baku pembuatan asam sulfat yang diperoleh dari reaksi berikut. Ya, ini pembuatan SO3 ya, menggunakan katalis V2O5 dalam reaksi eksoterm ya. Ini berarti artinya reaksinya eksoterm. Jelaskan perlakuan yang dapat diberikan agar jumlah SO3 yang dihasilkan maksimum. Apa yang harus kita lakukan agar SO3-nya maksimum? Artinya kesetimbangan harus ke arah SO3 atau kesetimbangan wajib ke arah kanan. Ya, langkah pertama, karena reaksinya eksoterm, maka artinya produk itu bernilai negatif, reaktan bernilai positif. Agar kesetimbangan berarah ke negatif, maka artinya suhu harus kita turunkan. Ya, jika suhu dinaikkan ke positif, jika suhu diturunkan ke negatif. Ya, maka agar ke kanan atau ke arah negatif, maka suhu diturunkan. Yang kedua, kita bisa bermain konsentrasi ya. Nah, agar ke kanan, maka konsentrasi reaktan itu harus diperbesar, atau konsentrasi SO2 dan konsentrasi O2 itu ditambah atau dibesarkan. Ya, maka keseimbangan ke kanan. Lanjut yang ketiga, ya, kita bisa bermain koefisien. Ruas kiri itu koefisiennya adalah 3. Ya, ini ya, 2 tambah 1. Sedangkan ruas kanan itu adalah koefisiennya 2. Agar koefisien yang kecil, kanan kan itu lebih kecil ya, maka artinya volume sistem itu diperkecil. Ya, agar ke koefisien yang lebih kecil, maka nanti tekanan sistem ya, tekanan diperbesar. Ya, inilah beberapa cara agar kesetimbangan bergeser ke kanan atau SO3-nya bertambah. Itu artinya wajib ke kanan karena SO3 itu di kanan. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Reaksi kesetimbangan yang melibatkan kedua ion kompleks tersebut sebagai berikut. Ini punyanya CO
NH36 ya, mana CONH36 itu di sini. Ini ya. Maka saya buat reaksinya dulu ya di sini ya. Ada CO H2O 6 2+ ditambah dengan NH3 menjadi CO NH3 6 2+ ditambah dengan 6H2O, dimana COH2O6 itu ini ya, warnanya adalah pink, sedangkan CONH36 itu adalah ini lebih ke warna apa ya, di coklat sepertinya ya, coklat. Atau ya pink ini kita buat menjadi merah muda ya, kita pakai merah muda aja. Nah, yuk. Prediksi warna larutan yang terjadi jika A. Konsentrasi CO H2O 6 2+ ditambahkan ya. Jika salah satu konsentrasi ditambahkan, maka keseimbangan bergeser ke lawannya. Kita lihat COH2O6 itu berada di ruas kiri. Nah, jika COH2O6 kita tambahkan, maka artinya keseimbangan bergeser ke arah lawannya. Lawannya kiri mana? Ke kanan. Ya, maka nanti kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, karena keseimbangan bergeser ke kanan, alhasil nanti ini CONH36 2+ itu warnanya akan semakin coklat tua ya, atau coklatnya tuh lebih tua nanti. Nah, sedangkan untuk COH2O6 karena keseimbangannya bergeser ke kanan, maka warnanya menjadi pudar ya, merah mudanya menjadi pudar. Oke, lanjut ya, kita masuk ke poin B. Jika konsentrasi CO NH36 2+ itu ditambahkan, ini bertambah, ini juga bertambah. Nah, sama saja ya, kita lihat CONH36 itu di ruas kanan. Jika salah satu konsentrasi diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke lawan. Lah, kalau konsentrasi CONH36 itu ditambahkan, maka bergeser ke lawan. Ini berada di kanan. Lawannya kanan apa? Kiri. Gitu. Jadi ini kebalikannya ya. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Nah, karena keseimbangan bergeser ke kiri, maka CO H2O 6 2+ itu warna merah mudanya semakin pekat ya, merah muda semakin pekat begitu. Kebalikannya, nanti CONH36 2+ itu coklatnya semakin pudar. Begitu ya, Dek ya. Next, kita langsung ke poin C di sini aja. Larutan diencerkan, itu artinya volume sistem bertambah, volume bertambah. Jika volume ditambahkan, maka keseimbangan bergeser ke koefisien yang besar. Kita lihat ya. Di sini ruas kiri itu koefisiennya ada berapa? Ingat, kalau untuk volume nanti yang dihitung yang hanya fasenya gas dan larutan. Untuk liquid solid enggak ya. Maka ruas kiri ini koefisiennya lebih besar ya. Ini 6 ditambah dengan 1 itu 7. Sedangkan ruas kanan itu hanya 1 ya. Ini kan fasenya liquid, tidak dijumlahkan ya. Oke. Maka koefisien kiri itu lebih besar ya. Maka koefisien yang di ruas kiri ini lebih besar, sedangkan koefisien yang di ruas kanan itu lebih kecil. Nah, karena volume bertambah, maka artinya bergeser ke koefisien yang besar. Maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Ke kiri.
Nah, karena keseimbangan bergeser ke kiri, artinya yang di kiri sini CO H2O 6 2 plus itu warnanya semakin pekat ya, merah muda yang semakin pekat. Oke, sedangkan untuk warna CO NH3 6 2 plus itu semakin pudar, coklatnya semakin pudar gitu ya. Ini warna coklatnya semakin memudar karena keseimbangannya ke kiri. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Keadaan partikel saat terjadi keseimbangan awal adalah, kita lihat ya, di sini ada 4NH3 ditambah dengan 5O2 menghasilkan 4NO ditambah dengan 6H2O. Ini fasenya liquid, ini fasenya gas, ini fasenya gas, ini fasenya gas. Nah, entalpinya itu adalah negatif, maka eksoterm ya. Pertanyaannya, pada partikel setelah diberi perlakuan didapat keseimbangan sesaat sebagai berikut. Nah, ini coba kita lihat ya. NH3 itu lambangnya seperti ini. Awalnya itu ada 1, 2, 3. Ini awalnya ada 3. Keseimbangan awalnya ya. Oksigennya yang warnanya seperti ini itu ada 1, 2, 2, 3 ya, ada 3. Selanjutnya NO kita lihat ya, 1, 2, NO nya ada 2, H2O nya 1, 2, 3, ada 3. Nah, setelah perlakuan terjadi, nah maka ini kesetimbangan awal ya, Dek, kesetimbangan awal. Nah, ini adalah kesetimbangan akhir. Setelah dilakukan sesuatu ya, ternyata kesetimbangan akhirnya jadi seperti ini. NH3 nya jadi ada 2. Lalu O2 nya mana? O2 tuh kayak gini ya, Dek, 1, 2, O2 nya jadi 2, NO nya itu jadi 1, 2, 3 ya. H2O nya jadi 1, 2, 3. H2O nya tetap ya jadi 3. Nah, dari gambar di atas kita lihat ya bahwa konsentrasi di ruas kiri itu berkurang ya, ini berkurang. Kita lihat ya, yang tadinya 3 jadi 2, yang tadinya 3 jadi 2, dengan konsentrasi di kanan itu bertambah. Ya, setidaknya di sini NO bertambah 1 ya. Untuk H2O tetap. Nah, maka jelaskan perlakuan yang telah diberikan pada keseimbangan tersebut. Nah, berarti intinya agar keseimbangan bergeser ke kanan ya, karena kanan itu bertambah, artinya keseimbangannya ke kanan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, di sini reaksinya eksoterm, maka artinya di kanan itu ekso, di kiri itu endo. Nah, berarti agar keseimbangan ke arah negatif atau ke arah ekso, maka suhu diturunkan. Kalau kepingin ke positif, suhu ditinggikan. Karena ini kan pinginnya ke arah negatif ya, ekso ya, maka suhu diturunkan. Selanjutnya kita lihat untuk konsentrasi, bermain konsentrasi, maka agar ke kanan konsentrasi NH3 dan konsentrasi O2 itu ditambahkan atau zatnya ditambah ya, nanti kan artinya konsentrasi ditambah bertambah di sini. Selanjutnya yang ketiga, agar keseimbangannya ke kanan, kita lihat ya, untuk ruas kiri koefisiennya ada 9, 4 tambah 5, untuk ruas kanan koefisiennya adalah 4. Liquid tidak dihitung koefisiennya, liquid dan solid itu tidak dihitung. Maka ruas kiri itu koefisiennya lebih besar ya, karena ada 9. Maka agar ke kanan atau ke arah yang koefisiennya lebih kecil, volume itu harus diperkecil. Volume berbanding lurus dengan koefisien. Agar ke koefisien yang lebih kecil, maka artinya volume diperkecil. Volume ke sistem ya. Nah, kalau volume diperkecil, tekanan diperbesar. Tekanan berbanding lurus. Berbanding terbalik, sorry.
tekanan diperbesar, tekanan sistem diperbesar. Oke ya. Ya, inilah yang bisa kita lakukan. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Reaksi yang terjadi dalam darah sebagai berikut. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 ya. Lalu transit lagi bisa menghasilkan HCO3- dan H+. Dan mereka reaksinya bisa bolak-balik. Berdasarkan reaksi tersebut, apa yang terjadi jika seseorang mengalami alkalosis? Ya, saya akan jelaskan ya. Silakan adik nanti bisa tulis di rumah. Berdasarkan reaksi tersebut, apa yang terjadi jika seseorang mengalami alkalosis? Oke ya. Di sini sebenarnya adalah sistem larutan penyangga dalam darah. Ya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Saya akan lebih menjelaskan ke alkalosis ya di sini ya. Alkalosis yaitu kondisi saat pH tubuh terlalu basa. Ya. Sifat basa dan asam tersebut itu dipengaruhi oleh kadar CO2 dalam darah. Pada alkalosis, kadar CO2 di dalam darah itu berkurang. Ya. Jadi sini konsentrasi CO2 itu berkurang atau dikurangi. Jika salah satu konsentrasinya itu berkurang, maka keseimbangan bergeser ke sendiri. Di sini CO2 kan berada di ruas kiri ya. Di sini ya. Maka artinya keseimbangan bergeser ke arah kiri. Nah, maka keseimbangan bergeser ke kiri sehingga mengakibatkan konsentrasi atau kadar H2CO3 yang bersifat asam ya di sini ini adalah asam karbonat ya, maka dia akan berkurang sifat asamnya dalam darah karena keseimbangannya bergeser ke kiri. Nah, sedangkan kadar basa dalam darah akan meningkat. Inilah alkalosis ya. Keadaan di mana pH tubuh itu terlalu basah. pH tubuh di sini maksudnya pH di dalam darah ya, itu terlalu basah. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.